Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra, NIM 021, praktikan pemrograman mobile slot Jumat 13.30. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan terkait post-test pertemuan terakhir tentang hosting database dan dimasukkan ke dalam Android Studio. Nah, di sini yang paling pertama adalah karena di post-testnya menyuruh kita untuk membuat database yang udah di hosting, terus nanti bakal kita tampilin hostingan tersebut, kita pakai database dari hosting, kita masukkan ke dalam Android Studio. Nah, yang paling pertama kita lakukan adalah kita memasukkan file-file untuk database-nya gitu ya. Nah, yang paling pertama kita menggunakan codingan yang kemarin, yang pertemuan kemarin tentang web service. Di sini ada index.php. Oh, yang paling pertama koneksi dulu. Di koneksi ini isinya adalah koneksi pengkonekan dari database. Nah, di sini saya sudah mendefinkan host, path, username, dan DB-nya sesuai dengan nama database dari servernya, server dari hosting. Nah, cara membuat mengelola database dalam hosting itu adalah kita masuk ke sini, nanti kita masuk ke database manager, terus kita buat database baru nanti. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya. Nanti kalau mau masuk di ppmadmin-nya bisa masuk ke sini, nanti dia masuk ke sebelah sini. Nah, ini saya sudah ke-create sendiri dari hostingnya. Database-nya adalah ID 15508366_pmob9. Dalam database ini saya memiliki tabel mahasiswa gitu ya. Isinya adalah atribut name, nama, jenis kelamin, alamat, IPK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat studi kasus tentang data mahasiswa penerima beasiswa PPA gitu ya. Kasusnya seperti itu. Nah, di sini ada IPK, nanti data ini bakal kita tampilin ke dalam Android Studio. Nah, yang paling pertama setelah udah buat koneksinya, nanti semua namanya dimasukin tuh. Hostnya, passwordnya, usernya dari sini, user dari sini, terus nama database-nya juga. Setelah itu nanti kita buat MySQL Connect gitu ya. Nah, kemudian untuk file yang kedua itu ada index.php. Di situ kita membuat file JSON untuk nampilin datanya. Di sini kita pakai query select from mahasiswa ya, jadi mengambil semua data dari mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Kemudian nanti di sini kita tinggal echo JSON encode-nya, kita ambil responnya. Respon ini didapatkan dari perulangan untuk MySQL fetch untuk kita mengambil data di dalam tabel mahasiswa gitu ya. Ini. Nah, setelah itu nanti udah ke hosting. Kalau kayak gini saya udah memasukkan, udah di hosting, nanti tinggal kita buka dia punya website. Dia punya link itu adalah URL-nya persediaan 00 web hosting. Nah, seperti ini. Nah, nanti nampilnya seperti ini ya teman-teman ya. Udah ada. Ini tampilan JSON datanya. Seperti itu. Nah, sekarang nanti data URL-nya ini yang udah kita buat di hosting ini bakal kita pindahin ke Android Studio. Oke? Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada Android Studio-nya. Sebelum kita masuk ke dalam Java dan XML-nya, ada beberapa komponen yang harus kita masukkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah di manifest, kita masukin perintah ini, uses permission, untuk ke internetnya. Setelah ini dimasukkan, kemudian yang kedua kita masuk ke Gradle, terus kita masuk ke build Gradle modul app, terus nanti kita nambahin implement di dependensinya adalah yang ini ya, com maxioke volley library gitu ya. Nah, setelah udah nanti tinggal disinkron. Kalau udah berjalan, kita masuk ke XML-nya. Untuk tampilan layout-nya sendiri, di sini saya membuat button lihat data dengan ID-nya btn check, kemudian text view untuk nampilin teks, kemudian di sini adalah saya menggunakan table layout ya untuk menampilin datanya nanti. Jadi nanti name, nama, dan IPK gitu ya. Nah, untuk dia punya Java, kita masuk ke Java-nya. Nah, di Java-nya itu yang paling pertama kita ya seperti biasa masukin import dulu semuanya yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke string JSON. Nah, di bagian ini kita masukin URL hosting yang udah kita buat tadi sebelumnya. Di sini saya tadi udah membuat hostingan dengan nama URL persediaan.000webhostapp.com gitu ya. Nah, setelah itu kita deklarasikan request queue-nya.
Terus kita tadi kan pakai button ya, jadi nanti kita buat button, variabel button. Terus kita buat JSON objeknya gitu ya. Setelah itu di onCreate-nya seperti biasa kita set content view. Jadi ketika dijalankan nanti bakal masuk ke activity main.xml. Kemudian kita ambil ID dari btn check yang tadi udah kita buat di XML, kita masukkan ke dalam btn. Setelah itu kita buat ketika nanti btn diklik, nanti dia bakal menjalankan perintah ini nih. JSON URL, JSON dia meminta data JSON request, dia meminta data JSON, terus nanti dia masuk ke dalam sini ya. Nah, di sini kita masukin yang udah ada dalam JSON yang sebelumnya di hosting, yang tampilan datanya. Nah, kita mau nampilin ke dalam Android Studio gitu ya, data-data mahasiswanya. Nah, paling pertama ya seperti biasa kita buat dulu, kita find view dulu layoutnya untuk tabelnya. Ini dari XML ya. Kemudian kita buat perulangan karena kan datanya kan pasti lebih dari satu ya. Jadinya kita buat perulangan. Jadi nanti biar dia berulang-ulang sampai sebanyak dalam tabel mahasiswa gitu ya untuk ditampilin. Kemudian kita buat lagi new table untuk table row-nya. Kita masukkan ke main activity. Terus kita buat JSON object untuk responnya. Terus kita buat string ya, string untuk name, nama, IPK untuk menampung atribut dari tabel mahasiswa. Ada name, nama, MHS, sama IPK gitu ya. Kita bakal nampilin 3 atribut ini dalam tabel mahasiswa. Kemudian kita buat lagi text view-nya. Text view 1, text view 3, 1, 2, 3. Itu kita new text view untuk buat variabelnya. Kemudian nanti kita mau letakin name mahasiswa ke dalam text view 1 dan nama mahasiswa ke dalam text view 2 dan IPK ke dalam text view 3 seperti itu ya. Nah, dalam name mahasiswa ini kita ambil JSON objeknya ya, kita ngambil objek dari tabel atributnya gitu ya. Nah, di sini kita set text view 1 kita set dengan name mahasiswa dari variabel ini ya, name mahasiswa. Begitu juga dengan nama dan IPK. Ini kita ngatur set padding, kita ngatur padding kirinya 10, atasnya 20, right-nya 0, bottomnya 10 gitu ya. Nah, terus kita set background color-nya jadi warna ini, putih ya. Kita di sini set jadi warna putih background-nya. Kemudian kita table row add view, kita meng-add-kan view-nya itu text view 2. Jadi untuk table row-nya kita add view 2. Itu juga dengan yang di sini add view 1 dan di sini add view 3. Kayak gitu aja ya. Nah, terus kita table layout juga kita add view-nya table row kayak gitu, oke? Nah, setelah itu selain dari ini, kalau udah kita try, ada catch-nya lagi nih, JSON exception, apprint. Jika ada error JSON, maka ini bakal ditampilin, apprint log-nya bakal ditampilin gitu ya. Tapi kalau dia tidak error, dia bakal menjalankan perintah ini, seperti itu. Mungkin segitu aja ya penjelasan codingannya. Sekarang kita lihat hasil dari program yang udah kita buat ini, oke? Oke, kita masuk ke aplikasinya. Di sini sudah saya compile, udah saya jalankan dalam Android saya. Di sini udah tampil halaman layoutnya. Jadi ketika ini awalnya masih kosong ya. Jadi nanti ketika buttonnya diklik baru dia nanti bakal nampilin data gitu ya. Nah, di sini misalnya kita klik gitu ya datanya. Nah, nanti dia bakal tampil data dari database-nya seperti itu. Jadi daftar penerima beasiswa PPA itu ada 10 orang. Aulia Aditama dengan IPK 4 dan sebagainya sampai ke bawah. Mungkin sekian aja ya tampilan dari data untuk proses saya pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.